Judul khutbah kita pada pertemuan yang singkat ini ialah tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah, takut dalam bahasa Arab disebut dengan khauf. Maka takut kepada Allah adalah khaufullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seorang anak takut kepada Allah, maka tidak akan ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalau orang tua takut kepada Allah, maka tidak akan ada orang tua yang menyia-nyiakan anaknya. Kalau seorang istri takut kepada Allah, maka tidak akan ada istri yang durhaka kepada suaminya. Kalau seorang suami juga takut kepada Allah, tidak akan ada suami yang menyakiti hati istrinya. Tidak akan ada suami yang membiarkan istrinya. Kalau seorang pedagang takut kepada Allah, maka tidak akan ada pedagang yang curang dalam timbangannya. Dia takut ancaman Nabi. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, "Man ghashana falaysa minna." Siapa orang yang curang dalam timbangan, siapa orang yang curang dalam takaran, falaysa minna, maka dia tidak termasuk dalam umat kami. Kata Nabi Muhammad SAW. Walaupun salat malamnya banyak, walaupun tilawahnya berulang kali, walaupun sedekahnya terus menerus, ketika seseorang curang dalam timbangan, falaysa minna, maka dia tidak termasuk dalam umat kami. Maka takut kepada Allah, inilah yang menjadi krisis kita saat sekarang ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau seorang ustaz, seorang da'i, seorang alim ulama, kiai, habib, ketika mereka takut kepada Allah, maka mereka tidak akan berani curang dalam fatwanya. Kalau seorang pemimpin juga takut kepada Allah, maka tidak akan ada pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya. Kalau seorang perempuan juga takut kepada Allah, maka perempuan tak akan berani keluar dari rumahnya tanpa menutup aurat. Kalau seorang pemuda, seorang lelaki takut kepada Allah, maka takkan ada lelaki yang berani menyentuh tangan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena dia takut ancaman Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, ditusuk kepala salah seorang di antara kamu dengan paku yang dipanaskan dari api neraka, khairullah, lebih baik baginya. Khairullah kata Nabi, lebih baik baginya min ayyamussa imra'atan la tahillulah, daripada menyentuh tangan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Maka takut kepada Allah kaum muslimin, inilah salah satu sifat yang harus kita hadirkan dalam diri kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saat sekarang ini banyak orang yang tidak takut lagi kepada Allah. Banyak anak yang tidak takut kepada Allah sehingga dia berani membangkang perkataan ayahnya. Banyak istri yang tidak takut lagi kepada Allah sehingga dia menentang perkataan suaminya. Banyak suami yang tidak takut kepada Allah, dia biarkan anak gadisnya, dia biarkan istrinya, dia biarkan anak perempuan yang keluar dari rumah tanpa menutup aurat. Banyak pemimpin yang tidak takut kepada Allah, mereka zalim terhadap rakyatnya. Banyak alim ulama yang tidak takut kepada Allah, mereka menjual belikan fatwanya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semakin besar rasa takut seorang muslim kepada Allah, maka akan semakin besar, maka akan semakin tinggi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin besar rasa takut seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hubungannya akan semakin baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Qabil dan Habil ketika Qabil ingin membunuh saudaranya, Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah mereka dalam surah Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in basatta ilayya yadaka litaqtulani." Adiknya berkata kepada abangnya, "Wahai saudaraku, kalaulah seandainya engkau mengangkat batu itu, engkau angkat lalu engkau timpakan ke kepalaku, litaqtulani, untuk membunuhku, ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak." Aku tidak akan pernah membalas perbuatanmu. Aku tidak akan membalas perbuatanmu, kata adiknya. Cacatkah adiknya? Tidak. Habil adalah orang yang kuat fisiknya, sehat mentalnya. Apa yang membuat ia tidak membalas perbuatan saudaranya? Di ujung ayat itu dia berkata, "Inni akhafullah." Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yang datang dari Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih." Nanti di akhirat, kata Nabi, nanti di akhirat akan ada 7 golongan, hanya 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la zilla illa zilluh. Pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita bernaung di masjid kita yang megah ini. Kita bernaung di dalam rumah kita. Kita bernaung dengan kendaraan kita. Bernaung di bawah pohon. Bernaung di tempat kita bernaung. Tapi yakin dan percayalah kaum muslimin, pada saatnya tidak ada tempat bernaung lagi. Hanya 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nantinya. Dan salah satu dari 7 golongan itu adalah, kata Nabi, rajulun, seorang pemuda, seorang lelaki, da'athu imra'atun, yang diajak oleh seorang perempuan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzata malin, perempuan itu adalah orang yang memiliki harta yang banyak. Wa mansibin, dia memiliki kedudukan. Wa jamalin, rupanya elok, parasnya cantik. Tapi dengan tenang pemuda tersebut menolak dan berkata, "Inni akhafullah." Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan supaya rasa takut ini senantiasa hadir dalam diri kita? Salah satu di antaranya, kaum muslimin, yang harus kita lakukan adalah setiap muslim harus menghadirkan sifat muraqabatullah dalam dirinya. Setiap muslim senantiasa harus menghadirkan sifat pengawasan Allah dalam dirinya. Kalaulah seandainya kita menghadirkan sifat muraqabatullah, kalaulah seandainya setiap kita merasa bahwa kita diawasi Allah, saya yakin tak akan ada orang yang berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiraman katibin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat kiraman mulia katibin yang senantiasa mencatat baik buruk pekerjaan kita. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui jahra, apa yang kita lihatkan, wa yakhfa, dan apa yang kita sembunyikan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah supaya rasa takut kepada Allah hadir dalam diri kita adalah banyak-banyak memohon pertolongan kepada Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Allahumma qsim lana min khasyatik, ya Allah, bagikan rasa takut itu ke dalam diri kami. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, yang dengan rasa takut itu dapat mencegah kami
untuk berbuat maksiat kepada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua kita yang hadir dalam masjid ini Allah karuniakan dalam diri kita sifat muraqabatullah, dalam pengawasan Allah. Allah berikan kepada kita rasa takut kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqamahan untuk senantiasa kita bisa memperbanyak amal saleh kita di sisa-sisa usia kita yang masih ada. Amin ya rabbal alamin. Ja'alna Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati min ibadihi salihin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahi al-matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahu ma'anil khulafai rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bi zinatil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan. Unsur ikhwanana al mujahidin fi Gazzah wa fi Palestin wa fi Suriah wa fi Iraq wa fi Yaman wa fi kulli makan wa fi biladina Indonesia wa fi madinatina hadhihi al mahbubah Pekanbaru ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil